Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang medan listrik. Jadi, medan listrik ini sesungguhnya adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik gitu ya. Yang perlu diperhatikan adalah arah medannya. Untuk jenis muatan positif, arah medan listriknya adalah keluar dari muatan. Nah, ini ya, panahnya keluar dari muatan. Sedangkan kalau negatif, arah medannya adalah masuk menuju muatan. Begitu. Medan listrik ini nanti dilambangkan dengan simbol E. Nah, untuk formulanya, rumusnya kita menggunakan ini. Rumus dari medan listrik E adalah K Q per R kuadrat, di mana nilai K adalah tetapan, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, tetapan aja ya, jadi harus dihafalkan. Untuk Q-nya adalah muatan dan R-nya adalah jarak. Nah, hubungan antara medan listrik E dan gaya listrik F itu adalah dinyatakan dengan persamaan ini. Karena F itu adalah K Q1 Q2 per R kuadrat, begitu ya. Sedangkan kita medan listrik hanya membutuhkan satu muatan saja, maka nanti force di sini gayanya tinggal dibagi satu Q-nya aja. Maka nanti akan bersisa satu buah. Jadi seperti ini rumusnya. Nah, tapi Q yang ini, Q yang di rumus pertama sama Q di rumus kedua ini berbeda ya. Nah, perhatikan ini. Misalkan di sini ada titik P, lalu titik P ini dia masuk ke daerah yang bermuatan positif. Nah, ada muatan positif, muatan A misalkan. Nah, jadi titik P ini masuk ke daerah yang dipengaruhi oleh gaya listrik dari muatan A. Jadi dia terkena medan listrik ya dari A. Nah, titik P ini nggak masalah mau dia jenisnya positif ataupun negatif, itu tidak akan mempengaruhi. Jadi, medan listrik di sini Q-nya adalah muatan sumber. Nah, ini kan sumbernya nih yang memberikan medan. Jadi, Q di sini kita pakai Q yang A, Q sumbernya gitu. Sedangkan karena tadi di sini adalah Q-nya, berarti kan ada Q A, Q yang P gitu ya, Q A sama Q yang P. Nah, kita nggak butuh Q P di sini karena kita menggunakan muatan sumber, yaitu dari titik A ini ya, muatan A. Maka Q di sini adalah Q dari P. Jadi hati-hati di situ. Jadi untuk rumus yang kaki per R kuadrat, Q-nya adalah Q sumber. Nah, ini harus muatan sumbernya. Jadi siapa yang memberikan medannya gitu ya. Sedangkan kalau ada hubungannya dengan gaya listrik, Q yang dipakai adalah Q diri sendiri. Muatan titiknya gitu. Jadi hati-hati di situ ya. Jikalau titik P dan muatan A-nya ada sama-sama dikasih tahu gitu muatannya berapa. Jadi kalau dikasih tahu dua-duanya, nanti muatan yang di P diabaikan saja. Kalau menggunakan rumus kaki per R kuadrat. Itu ya. Nah, kita masuk ke contoh. Hitunglah kuat medan listrik di titik P yang berjarak 3 cm dari muatan positif 8 kali 10 pangkat 9 Coulomb. Berarti E di P itu sama dengan, rumusnya tulis kaki per R kuadrat. Nah, Q-nya kan muatannya ada ini aja ya, titik P. Makanya biasanya kalau di medan listrik yang mau dicari itu titik aja gitu. Dia nggak dikasih tahu jenisnya positif atau negatif, bermuatan berapa, nggak dikasih tahu karena titik saja. K-nya adalah 9 dikali 10 pangkat 9, muatannya yang ini 8 kali 10 pangkat min 9 dibagi jaraknya 3 cm. Ubah dulu ke meter ya, jadi 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Berarti ini 72, ini sudah habis ya. Nah, per 3 kuadrat 9 kali 10 pangkat min 4, berarti hasilnya 8 kali 10 pangkat 4 Newton per Coulomb. Begitu saja. Nah, ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah
ada dua buah benda A dan B mempunyai muatan listrik masing-masing plus 4 kali 10⁻8 coulomb dan plus 16 kali 10⁻8 coulomb terpisah pada jarak 6 cm. Berarti di sini sumber muatannya adalah lebih dari satu ya, yaitu dua buah. Digambarkan dulu, di sini ada positif, jenis positif yang ini sama jenis positif yang satu lagi. Ini untuk muatan A, ini untuk muatan B. Tentukan berapa kuat medan listrik pada titik Q yang berada tepat di tengah-tengah antara kedua muatan. Jarak antara A dan B adalah 6 cm. Nah, ini 6 cm begitu ya. Katanya dia minta titik tepat di tengah-tengah. Nah, misalkan di sini. Nah, ini adalah muatan titik Q-nya. Berarti dari A ke Q, kalau tepat tengah-tengah 3 cm ya. Dari Q ke B juga 3 cm begitu. Nah, kalau demikian berarti mencari medan di Q adalah tahap pertama, lihat dulu arah medannya. Dari muatan A positif berarti medannya keluar ya, keluar. Berarti kenakinya di sini dia berarti menuju Q gitu ya, keluar. Berarti tembus ke sini. Nah, ini medan dari A. Kalau B kan medannya keluar juga ya, arah medannya keluar, tapi karena Q-nya ada di sebelah kiri, maka keluarnya ke kiri, keluar, tembus ke sini, tembus. Nah, ini medan dari B-nya, gitu. Nah, karena kedua medan ini arahnya berlawanan, maka harus dikurangi ya, itu vektornya ya, dikurangkan. Berarti kita cari dulu berapa besar medan A, pakai rumus Q per R kuadrat. Nah, muatannya muatan siapa? Muatan sumbernya dari A. Gitu ya. Masukin angkanya. 9, 10 pangkat 9, muatan A-nya 4, 10 pangkat min 8, jaraknya 3 cm. Kemeterkan dulu, jangan lupa. Dikuadratkan sama dengan hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat 5 ya, Newton per Coulomb. Nah, cari medan di B juga. Medan di B berarti QB per R kuadrat. K-nya 9, 10 pangkat 9, muatan B-nya 18, 16, 10 pangkat min 8 per jaraknya 3, 10 pangkat min 2. Dikuadratkan, hasilnya adalah 16, 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Nah, selanjutnya ternyata lebih besar muatan B ya. Berarti E di Q adalah medan yang lebih besar, yang B dikurangi medan yang lebih kecil. Gitu. 16 10 pangkat 5 dikurangi 4 10 pangkat 5. Hasilnya adalah 12 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Nah, jika ditanya arahnya kemana, berarti titik Q nanti ini dia akan mengarah ke kanan atau ke kiri. Ternyata lebih besar medan B ya. Medan B itu arahnya ke kiri. Berarti nanti di sini finally titik Q-nya akan bergerak, terdorong gitu ya, ke arah kiri. Karena lebih kuat medan dari B. Medan dari B itu ngasihnya ke arah kiri. Gitu. Nah, ada satu lagi contohnya. Ketika mencari di mana letak medan listrik yang bermuatan 0. Tadi soalnya masih sama, dua buah muatan A dan B masing-masing plus 4 kali 10⁻8 Coulomb dan positif 16 kali 10⁻8 Coulomb. Sama-sama terpisah seperti soal yang sebelumnya, yaitu 6 cm. Tentukan letak titik P yang mempunyai kuat medan listrik sama dengan 0. Di mana saya harus meletakkan titik P supaya medannya 0? Nah, ini bisa diteliti dulu ya. Saya ajarkan cara mengeceknya. Bisa aja posisi titik P-nya ada di sebelah kiri, bisa juga di tengah-tengah. Tengah-tengah itu maksudnya antara A dan B ya, bukan tepat tengah-tengah banget, tapi di antara mereka. Nggak bisa tepat tengah-tengah karena muatannya beda kan, yang ini 4, yang ini 16, beda kekuatan gitu ya.
jadi nggak mungkin tengah-tengah. Bisa juga dia di sebelah sini. Nah, kita coba di posisi pertama. Di posisi pertama, kalau titik P-nya di sini, positif itu kan medannya keluar ya, berarti dia keluar menuju ke sini. Ini medan dari A. B juga keluar, berarti keluarnya ke sini juga. Nah, ternyata mereka searah. Kalau searah dijumlahkan. Kalau dijumlahkan, vektor dijumlahkan nggak mungkin bisa 0. Sama di sini juga. Kalau di sini positif arahnya keluar, berarti keluarnya ke sana. Kalau ini positif keluar juga ke sini juga, berarti ini medan B-nya ke kanan, medan A juga ke kanan. Searah juga. Nah, searah berarti nggak mungkin bisa 0. Nah, jawabannya adalah di tengah-tengah. Disinilah jawabannya. Nah, kita buktikan. Kalau positif, arahnya keluar. Nah, kebetulan titiknya ada di sebelah kanan, berarti keluarnya set ke kanan ya. Ini medan dari A. Kalau B keluar juga set, berarti ke sini ini medan dari B. Nah, kalau dikurangkan seperti ini, ketika berlawanan arah, ini bisa jadi 0. Syarat 0 ketika besar medan A harus sama dengan besar medan B. Kalau sama kan jadi bisa dikurangkan jadi 0. Ini syaratnya ya. Nah, ini syaratnya. Ketika mencari medan listrik yang berkekuatan 0. Nah, dari A ke titik P ini kita nggak tahu jaraknya berapa, kita tandain X. Gitu. Selanjutnya tinggal masukin medan A rumusnya K Q per R kuadrat. Q dari A. Yang ini K QB per R kuadrat. K-nya sudah sama, coret saja. Muatan A besarnya 4, 10 pangkat min 8. Jaraknya dari A ke titik adalah, kita nggak tahu, X kuadrat. Sama dengan yang QB 16, 10 pangkat min 8. Jaraknya, berarti sisanya ini ya dari titik P ke B. Sisanya adalah 6 dikurangi X dikuadratkan. Pangkatnya coret aja sudah sama. 4 sama 16 sederhanakan. Yang ini 1, ini 4 gitu ya. Nah, saya rapihkan. 1 per X kuadrat sama dengan 4 per 6 min X kuadrat. Supaya gampang, kuadratnya kita hilangkan dengan cara akar. Ini akarkan, ini juga akarkan. Akar 1, 1, akar X kuadrat X. Akar 4, 2. Ini hilang kuadratnya ya, karena akar, berarti 6 min X. Lalu kali silang, berarti 6 min X sama dengan 2X. Kumpulkan X-nya, berarti 6 sama dengan 3X. Berarti X adalah 6 per 3, yaitu 2 cm. Berarti jawabannya adalah 2 cm. Titik P ini adalah 2 cm di sebelah kanan A. Gitu. Jadi jawabannya adalah 2 cm di kanan A. Atau bisa juga 6 kurangi 2 berarti 4 cm di kiri B. Tergantung nanti kalau pilihan ganda yang mana. Kalau esai gak apa-apa, sama saja. Pikiran dulu ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau jenisnya sama seperti ini, positif-positif, berarti titik yang nolnya ada di tengah-tengah. Mau positif atau negatif, medan yang 0 itu pasti di antara kedua muatan ini. Bisa di sini atau bisa di sini gitu ya. Di antara mereka. Di antara muatan AB. Misalnya ini muatan CD gitu ya, di antara. Tapi kalau jenisnya berbeda, misalkan positif sama negatif begitu ya. Ini misalkan muatan E, ini muatan F. Nah, ini letak titik yang medan listriknya 0 bukan di tengah-tengah, bukan di antara E dan F, tapi di luarnya. Entah di sisi sini atau di sisi sebelahnya. Letaknya dekat dengan muatan yang lebih lemah. Misal, di sini saya punya 2 mikrokulom, sini saya punya 4 mikrokulom. Letaknya bukan di posisi sebelah ini lagi, bukan di sebelah kanan, tapi yang ini. Dekat yang lemah. Nanti ini bisa kita tandain dengan X. Kenapa kok nggak di sini? Karena di sini itu logikanya adalah
Yang 2 mikrokulom ini karena dia lebih lemah, dia nggak bisa nyampe ke sini. Kalau 4 jelas nyampe ya. Nah, kalau misalkan diletakkan dekat yang lemah nyampe, yang kuat pun nyampe gitu. Ya, jadi kalau dia beda jenis, letaknya di luar muatan, di dekat yang muatannya lebih lemah. Begitu. Untuk mencari kuat medan listrik yang bernilai 0. Oke, saya rasa video kali ini cukup sekian. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menyimak. Semoga dapat bermanfaat. Oke, terima kasih.